Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Rekapitulasi suara tingkat provinsi di Mataram diprotes saksi sejumlah partai politik. Berkomplot edarkan narkoba, 3 muda-mudi di Mataram diringkus polisi. Ratusan warga di Lombok Timur menggelar roah tebolak bea menjelang Ramadan. Tiga muda-mudi berinisial P 26 tahun, AJ 27 tahun, dan RH 31 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Ketiganya diringkus di lingkungan Cemara saat bertransaksi narkoba dengan konsumennya. Polisi menyita sabu-sabu 5,05 gram, alat isap, dan ponsel sebagai barang bukti. Petugas juga membekuk 2 orang penyalahguna narkotika berinisial S dan HA. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang resah karena wilayahnya dijadikan tempat mengedarkan narkoba. Informasi yang kita dapat sebelumnya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gang yang ada di wilayah Kecamatan Selaparang, Kota Mataram tersebut. Kemudian setelah kita mendatangi TKP, benar kita menemukan ada 3 orang yang ada di gang tersebut. Yang satu berinisial AJ, yang satu lagi adalah laki dan perempuan berinisial P dan RH. Tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pria berinisial S, 44 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram bersama Polsek Gunung Sari karena diduga meruda paksa anak gadisnya. Tersangka dijemput polisi di rumahnya di Kecamatan Gunung Sari atas laporan mantan istrinya. Penangkapan tersebut diperkuat dengan pengakuan dan hasil visum korban. Tersangka diduga meruda paksa korban berulang kali saat sang istri keluar untuk bekerja. Pada polisi, tersangka mengaku mencabuli korban karena pengaruh minuman keras. Kita melakukan upaya paksa terhadap terduga pelaku yang memang ada laporan polisi sehubungan dengan tindakan asusila yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri terhadap putri kandungnya. Ya, jadi orang tua informasi ini bapaknya yang sudah melakukan upaya kegiatan atau asusila, tindak pidana asusila, di mana asusila tersebut informasi keterangan dari korban ini telah dilakukan sejak anak ini SMP hingga saat ini SMA. Ya, jadi ini pun baru diketahui oleh ibunya karena ibunya itu setiap keluar dari rumah atau bekerja baru dilakukan oleh bapaknya. Tersangka dijerat pasal 81 Junto 76D Undang-Undang ROI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Umat Hindu di Kabupaten Lombok Barat ramai membuat ogoh-ogoh di setiap desa menjelang Hari Raya Nyepi. Di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, puluhan warga membuat ogoh-ogoh secara bergotong royong di pura desa. Biaya pembuatan ogoh-ogoh diperoleh dari hasil urunan bersama. Ogoh-ogoh dibentuk seperti raksasa yang menyeramkan yang diambil dari cerita pewayangan. Ogoh-ogoh dimaknai sebagai simbol keburukan dari alam semesta yang disebut buta kala yang harus dimusnahkan. Udah hampir 1 bulan lebih, lumayan rumit sih. Yang jadi kendala
cuaca sih, kadang hujan, kadang panas. Bahannya styrofoam. Untuk pembuatannya sama teman-teman Banjar Semeton Barat. Pembuatan ogoh-ogoh kita itu memang dari jauh-jauh hari kita sudah bikin bersama pemuda, dan di dalam pembikinan ogoh-ogoh itu kita di sini cuma untuk mengkaitkan ke Hari Raya Nyepi, bahwa ogoh-ogoh itu adalah referensi untuk menyimpulkan bahwa kita itu akan menyumir namanya kale-kale yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Seluruh ogoh-ogoh nantinya diarak berkeliling desa dalam upacara Tawur Kesanga yang bertujuan untuk membersihkan alam semesta sebelum digelarnya Catur Berata Penyepian. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur menggelar roah Tebolak Bea di pemakaman umum desa setempat menjelang Ramadan. Roah melibatkan warga dari 3 desa, yakni Desa Gelanggang, Lapak, dan Desa Sakra Selatan, yang diyakini berasal dari satu rumpun keluarga. Berbeda dari ziarah makam pada umumnya, warga membawa makanan dan hasil bumi dengan penutup dulang berwarna merah yang dalam bahasa Sasak bernama tebolak. Selain membersihkan kuburan, seluruh warga berkumpul di area pemakaman sambil berdoa dan berzikir. Acara bertujuan mengingatkan kembali tujuan hidup sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Tradisi roah itu tradisi turun-temurun. Jadi dinamakan roah itu salah satu bentuk syukur kita. Di situ ada nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai dari bentuk khazanah keislaman kita yang ada di bumi Sasak ini. Jadi ini sangat pantas, alasan sangat pantas untuk kita pertahankan. Rangkaian tradisi roah Tebolak Bea ditandai dengan makan bersama seluruh warga desa sebagai simbol syukur atas nikmat kehidupan dari Sang Pencipta. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.